Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus bahwa Tuhan tetapkan kami untuk menjadi duta kerajaan-Mu Tuhan Yesus, membawa terang, membawa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Di saat ini Bapa, kami mau meluangkan sedikit dari waktu kami Tuhan Yesus untuk bersekutu dengan-Mu, untuk mendengar isi hati-Mu. Sampaikanlah Tuhan apa yang mau Tuhan Yesus sampaikan bagi kami, visi apa yang Tuhan Yesus tetapkan dalam hidup kami. Berbicaralah ya Bapa. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Kami siapkan hati kami, pikiran kami, segenap keberadaan kami untuk berfokus pada hadirat Tuhan, pada pesan indah yang mau Tuhan Yesus sampaikan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya, halo teman-teman. Puji Tuhan, hari ini kita sudah sampai di episode 100 dalam segmen Kerinduanku. Praise the Lord, puji Tuhan. Gak terasa udah sekitar 3 bulan kami YouTube channel Gideon Simanjuntak dan Mada Zevanya menemani kalian untuk bisa punya waktu pribadi sama Tuhan dalam renungan dalam segmen Kerinduanku. Dan tujuan kami buat acara ini, tujuan kami buat segmen ini semata-mata hanya untuk membantu teman-teman yang mungkin banyak yang bingung, banyak yang nggak tahu gimana ya caranya untuk bisa saat teduh. Apa ya, buka dari mana ya ayatnya, pesan apa ya yang mau Tuhan Yesus sampaikan. Dan itu yang jadi kerinduan kami, supaya teman-teman bisa punya private time sama Tuhan Yesus, bisa untuk memulai hari atau mungkin menutup hari bersama Tuhan, merenungkan apa yang mau Tuhan Yesus sampaikan dalam hidup teman-teman, visi apa yang Tuhan Yesus taruh dalam hidup teman-teman. Dan kita ngucap syukur Tuhan Yesus sertai kita sampai di episode 100, dan kita berharap dengan juga dukungan dari teman-teman kita bisa continue to do this journey together, bisa terus nemenin kalian, bisa terus bantuin kalian untuk bisa punya private time, quality time, quiet time sama Tuhan Yesus. Dan di episode 100 ini kita mau ambil satu pelayanannya Tuhan Yesus, yang pesan terakhir yang Tuhan Yesus sampaikan buat setiap kita, yaitu amanat agung. Jadi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus bilang begini, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." So babe, soal amanat agung ini banyak juga teman-teman yang masih bertanya-tanya ya, sebenarnya itu jadi amanat agung kita mesti jadikanlah semua bangsa muridku, dan what should we do? Yes, that's why kita mengadakan YouTube channel ini, karena ini salah satu anak Tuhan harus bergerak dalam semua digital platform, dalam semua bagian, dalam semua tempat. Dan amanat agung mungkin kalau zaman sekarang, pergilah bukan lagi ke semua bangsa, tapi mungkin pergilah ke semua digital platform, beritakanlah soal Yesus, agar makin banyak orang yang mendengar Yesus, makin banyak orang yang datang menyembah Yesus dan mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Dan kalau bicara mengenai amanat agung, dimulai dari siapa? Firman Allah mengatakan dalam Matius 22 ayat 37, 39 mengatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama. Dan hukum yang kedua sama dengan itu ialah kasihilah sama manusia sama seperti dirimu sendiri. Amanat agung dimulai dengan yang pertama, mengasihi diri kita sama seperti Tuhan mengasihi kita. Pasti kita mengasihi Tuhan terlebih dahulu dengan segenap, dengan segenap, dengan segenap, dan dengan segenap. Dan ketika kita menyadari kasih Tuhan yang dahsyat, yang lebih dari segalanya itu, kita nggak mau diem. Kita mau mengasihi diri kita sama seperti Kristus mengasihi kita, dan buah dari itu semua, kita mau mengasihi orang-orang di sekitar kita. Kita mau agar orang-orang mengenal Dia, mengalami Dia, menikmati Dia, mengalami Yesus dalam kehidupan mereka. Sama seperti kalau saudara pergi makan di sebuah restoran yang enak, dan saudara pasti kan gak sabar bilang, di tempat itu ada restoran baru loh, enak banget. Atau kalau saudara suka sebuah barang dan saudara suka dan benar-benar seneng banget sama kualitasnya, pasti saudara promosiin barang tersebut. Kenapa tidak dengan Tuhan? Karena Tuhan begitu baik, Tuhan begitu setia, Tuhan begitu ajaib, Dia begitu luar biasa. Kenapa saudara gak promosiin Tuhan? Dan amanat agung dimulai dari keluarga. Dimulai dari diri kita, dimulai dari keluarga. Alkitab katakan satu orang bertobat, seluruh isi rumah diselamatkan. Kenapa bisa demikian? Karena satu orang tersebut membawa terang Kristus. Satu orang tersebut memberitakan Yesus, dan ujungnya keluarga mereka diselamatkan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mengapa amanat agung? Kan banyak orang bilang, kenapa sih amanat agung gak berjalan dengan baik, gak berfungsi dengan baik? Karena seringkali kehidupan kita anak Tuhan tidak jauh berbeda dengan kehidupan orang-orang di luar Tuhan. Jadi mereka mulai berkata, orang Kristen aja hidupnya sama kok sama gua. Atau bahkan mungkin standar mereka lebih tinggi daripada kita orang percaya. Jadi untuk bisa menjalankan amanat agung, yang pertama dimulai dari diri kita. Dimulai dari diri kita menyebar kepada keluarga kita. Dan jangan lupa, action speak louder. Perkataan saudara boleh ngomong apa aja, tapi perbuatan saudara itu berbicara lebih keras. The reason why kenapa pelayanan Yesus 3,5 tahun selama Dia muncul dari usia 30 tahun berdampak luar biasa sampai hari ini, karena Yesus menjalankan apa yang diperintahkan. Bahkan lebih dari itu, Yesus menjadi teladan dalam perbuatannya. Dan yang menarik, apakah amanat agung itu? Amanat agung itu adalah membuat orang-orang percaya kepada Kristus. Amanat agung bukan menjadikan orang lain jadi Kristen. No, karena Yesus datang tidak membawa agama, tapi Yesus datang membawa kerajaan surga. Dari mana kata Kristen? Kristen muncul pertama kali di Antioquia. Ketika orang-orang melihat pengikut Yesus, para murid-murid hidupnya sama seperti Kristus, maka dimunculkan namanya Kristen, artinya follower of Christ atau pengikut Kristus, makanya Kristen. Jadi Yesus datang untuk membawa orang-orang ke kerajaan surga. Saya kalau ketemu orang, saya selalu bilang, saya nggak bawa kamu jadi Kristen, tapi saya bawa kamu jadi pengikut Yesus. Saya nggak bawa kamu menambah jadi jumlah anggota dalam sebuah gereja, tapi saya mau bawa kamu untuk mengenal sebuah pribadi yang mengasihi kamu. Yesus Kristus namanya. Dan yang menarik, amanat agung bukan hanya berarti pergi. Karena ada banyak orang berpikir mereka harus pergi ke luar negeri. That's good, itu bagus. Mereka harus pergi ke tempat-tempat asing untuk memberitakan Injil, itu bagus. Tetapi kata amanat agung, kata perintah pergilah, dalam bahasa aslinya menggunakan kata Yunani porententes, yang berarti aorist participle, atau lebih tepatnya as the way you go. Ke tempat kemana saja kamu pergi, atau di mana saja kamu berada. Arti konteks dari amanat agung ini adalah dimanapun saudara hidup, di kampus, di kantor, di gereja, di masyarakat, di negara, dimanapun saudara hidup, Tuhan mau saudara menjadi terang. Kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam bagi dunia. Itu adalah amanat agung, agar melalui hidupmu, melalui keberadaan saudara, nama Tuhan dipermuliakan. Seorang hamba Tuhan yang bernama Steve Green mengatakan demikian, bahwa dimanapun saudara, di dalam kota besar, di dalam rimba hutan, jiwa sama berharganya di mata Tuhan.
Jadi saudara yang menginjil di pedalaman-pedalaman luar biasa sekali. Salut saya buat saudara. Tapi saudara juga bisa menginjil di kota-kota besar, di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, di tempat-tempat orang yang kehilangan pengharapan, di tempat-tempat orang yang tidak lagi menemui Yesus. Suatu hari saya sama istri pergi berjalan ke sebuah tempat, dan ada beberapa orang yang mengenali kami sebagai seorang hamba Tuhan, dan mereka, kami lagi lapar sekali, dan tiba-tiba mereka bilang, apakah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan itu peduli sama kami dan sebagainya dan sebagainya. Kami tahu bahwa itu panggilan kami untuk melayani Tuhan. Kami singkirkan ayam ya, ayam yang enak itu, singkirkan nasi yang panas dan minuman bersoda yang menyenangkan itu. Kami step aside for a while and we talk about Jesus. Kita bicara mengenai Yesus. Kita berkata-kata tentang Yesus. Kita memberitakan tentang Yesus. Dan hari itu orang tersebut kami berikan nomor pribadi kami. Kami bilang, anytime kamu ingin butuh sesuatu, tanya sesuatu, just call us. Call my wife atau telepon saya. Kami servant of God, kami hamba Tuhan, kami siap untuk melayani kamu. Dan itu bukan sekali, berkali-kali. Kemana kami pergi melayani Tuhan. Kemana kami pergi cuman ngedate sebagai suami istri, jalan, nonton bareng, makan. Ada banyak orang Tuhan kirim untuk kita layani, untuk kita injili. Saya berdoa, tujuan dari YouTube channel ini adalah untuk saudara makin mengenal Yesus. Agar bangun pagi, saudara bisa melihat, mendengar kabar baik. Kami berterima kasih untuk begitu banyak feedback yang menarik. Kami berterima kasih untuk begitu banyak respon yang indah, respon yang luar biasa. Dan kami berterima kasih saudara memberikan sebuah kata-kata penguatan. Terima kasih, renungan ini membuat kami makin dekat sama Tuhan. Terima kasih, renungan ini membuat kami makin menyadari kasih Tuhan. Dan goal dari semuanya bukan Gideon Simanjuntak Amanda Zevanya, tapi goal dari semuanya agar melalui hidup kami, melalui YouTube channel ini, nama Yesus dipermuliakan. Bagikan kabar baik ini sebanyak mungkin, share sebanyak mungkin, komen di bawah. Dan kalau ada orang-orang yang belum mengenal Yesus, telah bisa doakan. Kami akan bantu mendoakan yang punya surga. Crazy in love with you. Mari sama-sama kita taruh hati kita datang sama Tuhan bagi bangsa ini. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari sama-sama datang sama Tuhan bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggi, hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggi. Katakan hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.